Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa merasakan manisnya iman, manisnya taqarrub kepada Allah, dan juga kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembawa risalah yang setiap hurufnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Gimana teman-teman kabarnya? Sian nih. Masih ngantuk? Tak. Tong, tak. Yes lah. Bangunnya nu misalnya nu air bapak. Terus. Terus. Karena di pagi hari ini teh hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu harus semangat ya. Kita harus menyambutnya dengan semangat. Karena dari hari Senin sampai hari Ahad, hari Jumat itu adalah hari istimewa. Nya hari raya ogenya. Hari rayanya umat Islam. Yang mana mungkin antum oge taunya banyak keutamaan di hari Jumat dan pahala pun dilipat gandakan. Salah satunya bisa baca surat Al-Kahfi atau banyak zikir gitu. Nah, potong kuku. Potong kuku. Sok seueur lah mulainya. Terus ada waktu mustajab ba'da asar. Tapi bukan keutamaan Jumat yang akan anak kultumkan ya. Tapi tentang antum, tentang anak yang insya Allah bakal jadi calon orang tua. Bayar tuh. Ganeng. Para ummahat dan rijalul god ya. Terus. Nah. Bismillah. Terus satu. Gitu. Kultum ini anak kutip dari ceramahnya Ustadz Abdullah Zain MA yang membahas tentang fikih pendidikan anak yang bertema anak dan kejujuran. Gitu. Tapi non sih sebelumnya puntennya bisi belum tidak menjiwai dah karena anaknya belum bukannya maksudnya gitu. Harus lah gini. Terus gini. Nah, terus langsung aja. Kejujuran ini merupakan salah satu pilar yang terpenting di dalam akhlak agama kita, yaitu agama Islam. Tentunya untuk menanamkan karakter yang mulia ini membutuhkan usaha yang keras atau waktu yang tidak sebentar. Nah, misalnya kita melihat banyak kasus-kasus korupsi, ternyata pelakunya itu tidak hanya dari non-agamis, bahkan yang kelihatannya agamis pun gitu. Ikut-ikutan gitunya terseret dalam kasus korupsi tersebut. Nah, tentu itu sangat mengkhawatirkan dan sangat mungkin bisa berpengaruh pada kebiasaan jelek. Bisa menjangkiti si anaknya gitu. Anak antum kayak gitu. Nah, maka dari salah satu cara untuk membendung atau mencegah mengurangi perilaku buruk itu kita tanamkan karakter ini sejak dini. Dan dalam agama kita namanya anak tetap harus kita perlakukan dengan perilaku yang baik. Walaupun anak kecil gitunya, tetap kita harus berkata jujur, perilaku yang baik dan tidak boleh berbohong pada anak kecil. Gitu. Nah, sebagian orang tua pun di luar sana gitu masih kurang
memperhatikan dan masih menganggap biarin ada masih anak kecil, biarin bohong oke gitunya naon tah. Ternyata itu kan maksudnya gak benar gitu ya. Gitu. Makanya Rasulullah pun sudah mengingatkan jauh-jauh hari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dinyatakan sahih oleh Syakil Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'ala haka." Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Kemarilah, engkau akan kuberi sesuatu." Summalam yu'tihi. Lalu ternyata dia tidak memberi apa-apa. Fahiya kadzbatun au kizbatun. Maka perbuatan tersebut dianggap kedustaan. Nah, nanti misalnya ya kalau ada seorang bapak atau ibu-ibu atau ibunya antum berkata pada anaknya atau anak orang lain, misalnya nanti kalau pulangnya tepat waktu, ibu mau kasih hadiah, mau dibeliin sesuatu gitu. Ternyata pas anaknya pulang tepat waktu, gak dikasih apa-apa. Nah, itu dusta. Nah, di dalam agama kita, dusta ini tidak bisa ditoleri ya, sekalipun itu pada anak kecil. Maka yang ini perlu kita perbaiki adalah pemahaman pada banyaknya benak orang tua. Pemahaman bahwa gini, dah masih anak kecil gitunya, gak apa-apa minum sambil berdiri gitu, gak apa-apa makan pakai tangan kiri gitu. Terus misalnya maaf, gak apa-apa pipis sembarangan gitu, udah masih anak kecil. Padahal entos namanya. Terus mulai dibias gitu. Terus ageng intinya mah. Gitulah. Nah, justru maksudnya udah balita terus bisa diajak, diantar. Terus lah. Nah, gitunya. Justru dibiasakan karena masih anak kecil. Itulah justru karena masih kecil itulah kita biasakan dengan perilaku yang baik gitu. Dibiasakan minum pakai tangan kanan, minum sambil terus dibiasakan berkata baik dari anaknya gitunya, dicontohkan gitu dari anaknya atau orang tuanya gitu. Nah, itu semua proses mencetak seseorang menjadi hamba-hamba yang betul-betul patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya perilaku korupsi yang begitu marak gitunya di negeri ini, itu pasti ada latar belakang yang jelek di dalam benak kepribadian anak tersebut. Gitu. Nah, seandainya dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya, dididik dengan baik itu oleh orang tuanya, kemudian senantiasa istiqomah dalam agama Islam, insya Allah bisa diminimalisir yang namanya korupsi. Maka dari itulah tidak usah terlalu banyak mengkritik orang lain di luar sana korupsi gitu. Jadi kita mulai dari diri kita. Kadang istilah gajah di pelupuk mata tak nampak, terus kuman bisa kecil ya berarti ya. Kuman di seberang lautan tampak, kecil ti jauh kayak kacir gitu. Nah gitu. Kita misalnya kita kritik yang korupsi. Misalnya kok banyak gitunya korupsi, ternyata kita juga sering korupsi. Korupsi naon contohnya? Korupsi waktu. Nah, misalnya seharusnya masuk jam 7 misalnya, ternyata datangnya jam 8. Seharusnya KBM jam 8.30. Malah jam 9 gitu.
kita jelek-jelekin nu korupsi tapi kita oge korupsi. Awas dah. Nah, jadi kalau kita mau memperbaiki negeri ini, kita perbaiki dulu dari diri kita, dari keluarga kita. Kalau masing-masing dari penduduk negeri ini berpikir dengan pemikiran ini gitu, maka negeri ini akan baik insya Allah. Nah, ada juga ungkapan pemimpin yang baik adalah cerminan dari rakyatnya yang baik gitu. Sebaliknya jika rakyatnya buruk, maka pemimpin lagi bisa baik gitu. Terus gitu. Jadi yang namanya jujur itu harus dimulai dari sejak dini. Dari misalnya contoh dari pergaulan anak ya. Pergaulan anak pun orang tua juga masih memandang remeh, masih menganggap masih suka bohong gitu ke anaknya. Misalnya teh bapak balik ke mana gitu. Sekedap ternyata pas diantusan geuning teu aya wae nya gitu. Maksudnya tidak sebentar kalah lama tah. Eta ge bisa merusak gitu lah. Tenang contohnya terus gitu. Memberikan contoh tidak baik gitu. Nah, misalnya gitu. Terus jadi gitulah dari sekian banyak contohnya bisa antum simpulkannya. Terus ada beberapa cara atau kiat-kiat yang membentuk karakter jujur pada anak. Pertama, biasakan anak berkata jujur dan jelaskan apa itu jujur. Sebelum nyuruh jujur, jelaskanlah jujur teh naon gitu. Misalnya kita nyuruh jujur tapi anaknya teu paham jujur teh naon gitu. Gitu. Terus kedua, berusaha untuk mendorong untuk berlaku jujur dengan memberitahukan ganjarannya gitu. Kalau kita jujur kita bakal apa misalnya suka anaknya gitu. Kita bakal banyak teman gitu, bakal gitu. Yang ketiga pahala manfaat jujurna gitu. Manfaat dikasih tahu nate manfaat jangan manfaat dunia hungkul tapi jeung akhiratnya. Maksudnya kan kadang teh kalau manfaat di dunia misalnya banyak teman gitu tapi di wartosan oge maksudnya di akhirat bakal apa gini gitu harus gitu. Mungkin cukup dicukupkan sekian. Maaf bila dalam penyampaian kurang dimengerti Pak Baliut gitu. Mohon maaf bila banyak kesalahan, semoga bisa diambil sedikit itulah kangge bekal. Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.